Assalamualaikum semua. Testing, cek 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Waalaikumsalam, Pak. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak.
Cari nih Ocha. Terus mulai. Enggak tahu. MTSN songolas iku ndi MTSN sampai 18 tok ya. Gak ono lah ya sak Jombang. Permisi untuk MTS 19 itu MTS 17 apa MTS 19? Karena di list tidak ada MTS 19. Terima kasih.
Tak buka. Ngopo? Mbak, pateni, Mbak. Jadi kalau begini. Ya, coba. Apa? PDR. Apa?
Wes iki gak ate anu apa suarane? Tapi dia gak ada suara ya, lah ya Pak dengar isinya sampean. Aku tuh enggak sih. 100% ya? Itu baru Gak ada suarane? Gak ada suarane? Belum dulu. Oh, jadi itu bapaknya konconi bapak seni. Iya, baca. Kawai pancing itu, pancing itu dia itu kepala kepala. Aku nggak sampai bawa itu aja. Tak lah ya. Jumlahnya awalnya 10 ya? Saya kira 11 ada kamera. Ada apa kamera? Oh iya. Bawa dari terus Belum ini. enggak sih, cuma saya foto-foto kami saya sanitasi. Oh, Permisi untuk Bapak Wakit Farisman untuk dimohon mengubah namanya menjadi kontingen dan tingkatan. Terima kasih. Kontingen non regional. Kontingen non regional. Non regional. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta Technical Meeting UREFO 2025 yang kami banggakan. Yang terhormat Bapak Farul Razi Eskom, selaku Pembina PMR SMA Negeri 2 Jombang. Yang kami hormati Bapak Fajar Indra Kurniawan MKOM selaku Pembina UREFO 2025. Serta hadirin yang berbahagia. Sebelum acara dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Anindya Aurin Reana Rasti, Saya Laras Kusumaningrum, selaku pembawa acara Technical Meeting UREFO 2025. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk persiapan agar seluruh peserta memahami alur serta aturan-aturan yang berlaku selama acara berlangsung. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana UREFO 2025, yakni Saudari Ica Wulan Febriani.
beserta seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terlaksananya acara ini, yaitu Bank Jatim, Jombang Polosan, Pak Bagus Education, dan Bank UOB yang telah memberikan kontribusi besar demi suksesnya acara ini. Semoga dukungan dari mereka dapat terus mempererat kerjasama dan menciptakan berbagai peluang positif di masa depan. PB atau Pak Bagus Education merupakan lembaga bimbingan belajar yang telah membantu banyak pelajar dalam menghadapi ujian dan mempersiapkan masa depan yang gemilang. Tanpa dukungan dari PB, acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Kami akan membacakan susunan acara pada Technical Meeting Urevo 2025. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan pembina PMR SMA Negeri 2 Jombang. Acara yang keempat, pemaparan materi. Acara yang kelima, pengundian nomor urut FAS. Acara yang keenam, sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir, penutupan. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah, agar kegiatan yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Fahru Rozi Eskom selaku pembina PMR SMA Negeri 2 Jombang. Kepada Bapak Fahru Rozi Eskom, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para pembina dan anak-anak peserta Lomba Urevo 2025 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan TM dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Peserta TM yang berbahagia, di sini saya selaku pembina ekskul PMR SMA Negeri 2 Jombang mengucapkan terima kasih
atas partisipasinya dalam kegiatan Yurevo 2025. Harapan kami semoga kegiatan ini bisa terlaksana dengan sukses tanpa ada halangan satu apapun. Dan untuk peserta kami ucapkan selamat melaksanakan kegiatan ini. Junjung tinggi sportivitas dalam bermain. Saya yakin kalian semua bisa. Demikian sambutan saya selaku pembina Ekskul PMR SMA Negeri 2 Jombang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Farul Rozi Eskom atas sambutannya. Peserta technical meeting yang kami hormati, acara berikutnya adalah pemaparan teknis mengenai peraturan, format, dan perlengkapan untuk Yurevo 2025 yang akan disampaikan oleh panitia yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Yunan Putri dengan rekan saya, Sekar Tanjung Arumdani. Jadi, kami di sini akan memaparkan Technical Meeting Yurevo 2025. Jumlah pendaftaran Yurevo 2025 saat ini untuk Madya sebanyak 20 tim, sedangkan Wira 14 tim. Publikasi hasil TM akan direkam dan diunggah pada YouTube resmi PMR Wira SMA Negeri 2 Jombang agar mempermudah peserta dalam memahami kegiatan sebagai informasi untuk sekolah yang belum bisa mengikuti TM serta dokumentasi pihak panitia. Untuk konsep kegiatan terdapat dua kategori, yakni traveling dan non-traveling. Untuk traveling, ada youth station dengan rincian pembuatan media, online test, presentasi 7 bidang yang terdiri dari pertolongan pertama, siapsiagaan bencana, donor darah, kesehatan remaja, sanitasi dan kesehatan, gerakan kepalang merahan, serta kepemimpinan. Untuk non-traveling, yang pertama yakni ada simulasi pertolongan pertama atau First Aid Simulation yang biasa kita sebut dengan FAST. Yang kedua yakni ada cakrawala atau cerdas akurat kreatif wawasan luas. Untuk aspek pengamatan akan berdasarkan pengamatan juri PMI Provinsi Jawa Timur. Total anggota satu tim terdapat 10 peserta dengan rincian 7 peserta traveling serta 3 peserta FES. Untuk cakrawala sendiri tidak termasuk dalam tim yang memperebutkan juara umum. Kegiatan Youth Station dengan bentuk kegiatan online test, pembuatan media, dan presentasi. Untuk FES atau biasa kita sebut dengan First Aid Simulation dengan bentuk kegiatan online test dengan 20%, praktik 80%. Untuk kegiatan cakrawala atau cerdas akurat kreatif wawasan luas, bentuk kegiatannya yakni aktivitas permainan interaktif. Untuk petunjuk online test, peserta akan dipandu oleh panitia untuk login ke sistem online test pada hari H. Aspek penilaian Youth Station, 20% berupa online test, 30% berupa pembuatan media, dan 50% berupa presentasi. Online test berjumlah 50 soal pilihan ganda dengan waktu 30 menit.
Seluruh peserta akan dikumpulkan pada ruangan pembuatan media dan diberikan kebebasan membuat media sebaik dan sekreatif mungkin. Setiap kelompok berisi 2 atau 3 peserta dengan bidang yang sama dan asal sekolah yang berbeda. Pembagian kelompok akan diinformasikan oleh pengamat pada saat hari pelaksanaan Urevo 2025. Masing-masing kelompok mendapatkan waktu maksimal 12 menit dengan rincian 2 menit persiapan dan 10 menit presentasi. Penjelasan bel alur traveling. Keterangan bel. Bel mulai 1 kali, bel selesai 2 kali, dan bel rotasi 3 kali. Untuk aspek penilaian FAST, yakni ada 25% untuk online test dan 75% praktik. Teknis pengerjaan soal akan dipandu oleh panitia. 3 orang akan mengerjakan soal secara bersama pada satu laptop yang disediakan oleh panitia. Pengamatan bersifat terbuka, pengamat bersifat aktif, terdapat visualisasi cedera pada korban. Untuk media visualisasi berupa isolasi korban cedera dalam bentuk tempelan kertas. Sedangkan untuk wira berupa tempelan kertas yang berisi gejala dan tanda cedera. Selama melakukan penanganan, peserta wajib melakukan prosedur pertolongan pertama dan wajib mengkomunikasikan setiap tindakan kepada pengamat. Batas akhir pertolongan yakni peserta mengatakan selesai, waktu habis, dan dihentikan pengamat. Waktu akan menentukan apabila terdapat nilai yang sama. Cakrawala, yakni cerdas, akurat, kreatif, wawasan luas, merupakan kegiatan yang melatih serta mengasah pengetahuan peserta terhadap 7 materi pokok PMR berbasis permainan yang interaktif. Kegiatan ini akan meliputi 3 tahap tantangan, yakni Wes Me, Come to Me, dan Scan Me. Penting diketahui dikarenakan kegiatan cakrawala dapat diikuti lebih dari 1 peserta dan bersifat individu, maka tidak termasuk dalam rekapitulasi perhitungan peringkat umum. Tantangan cakrawala yang pertama yakni ada Guesmi. Peserta mendapatkan pengarahan dari panitia sebelum tantangan Guesmi dilakukan. Peserta akan dikelompokkan menjadi beberapa jalur untuk melewati tantangan ini. Tantangan ini mengharuskan peserta menebak gambar dengan akurat melalui media yang telah disiapkan panitia. Peserta menjawab tantangan Guesmi melalui smartphone masing. Tantangan yang kedua yaitu Come to Me. Peserta mendapatkan pengarahan dari panitia sebelum tantangan Come to Me dilakukan. Peserta akan diberikan 10 soal yang dapat diakses melalui smartphone masing-masing tanpa adanya batas waktu pengerjaan. Peserta yang berhasil menjawab soal dengan benar dan maju 1 langkah menuju kotak yang telah disediakan panitia. Peserta yang tidak berhasil menjawab soal dengan benar akan tetap berada di tempat semula. Tantangan yang ketiga yaitu Scan Me. Peserta mendapatkan pengarahan dari panitia sebelum tantangan Scan Me dilakukan. Peserta akan diberikan 50 soal dan disebar di aula berupa kode QR. Peserta dapat memindai kode QR melalui smartphone masing-masing. Peserta akan menjawab soal sebanyak mungkin selama batas waktu yang ditentukan panitia, yaitu 15 menit. Berikut adalah dana kegiatan dari Urevo 2025.
Untuk ruangan traveling berada pada 12.1 sampai dengan 12.7. Untuk ruangan PAS berada pada 12.10 untuk tes dan 11.7 untuk praktek. Ruang kesekretariat berada di UKS, basecamp peserta berada di parkir atas, stand dan pembelian merchandise berada di parkiran lama bawah, parkiran peserta berada di Taman Kartini, depan masjid, parkiran bawah lama. Untuk ruang cakrawala atau acara inti berada di aula. Dokumentasi akan dibantu oleh pihak panitia. Panitia akan membantu pengambilan dokumentasi agar tidak mengganggu kegiatan traveling dan non-traveling. Terima kasih atas pemaparannya. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi teman-teman peserta Eurevo 2025. Selanjutnya, kami akan melakukan pengundian untuk nomor urut peserta PES yang akan dipandu oleh panitia yang bertugas. Baik, akan kami mulai untuk pengundian FAS Madya. Kami himbau, ketika salah satu tim dari sekolah terpilih, maka urutan selanjutnya adalah tim dari sekolah yang sama. Sekali lagi, ketika salah satu tim dari sekolah terpilih, maka urutan selanjutnya adalah tim dari sekolah yang sama. Urutan pertama yaitu SMPN 5 Jombang. Urutan kedua adalah SMPN 1 Jombang Tim 1. Maka urutan ketiga yaitu SMPN 1 Jombang Tim 2. Urutan keempat adalah SMPN 2 Perak. Urutan kelima adalah MTSN 1 Jombang. Urutan keenam yaitu SMPN 1 Kabu.
Urutan ke-7 adalah SMPN 1 Diwek Jombang tim 3. Urutan ke-8 adalah SMPN 1 Diwek tim 1. Dan urutan ke-9 adalah SMPN 1 Diwek Jombang tim 2. Urutan ke-10 adalah SMPN 12. Urutan ke-11 adalah SMPN 1 Perak. Urutan ke-12 adalah MTSN 13 Jombang. Urutan ke-13 adalah SMPN Jogoroto tim 2. Maka untuk urutan nomor 14 adalah SMPN Jogoroto tim 1. Urutan 15 adalah MTSN 17 Jombang. Urutan 16 adalah SMPN 2 Jombang. Urutan nomor 17 adalah SMPN 1 Gudo. Aku butuh Kak. Urutan nomor 18 adalah SMPN 1 Ngorong. Maka untuk urutan ke-19 adalah MTSN 16 Jombang. Kemudian urutan Faswira. Saya ingatkan sekali lagi, ketika salah satu tim dari sekolah terpilih, maka urutan selanjutnya adalah tim dari sekolah yang sama. Sekali lagi, ketika salah satu tim dari sekolah terpilih, maka urutan selanjutnya adalah tim dari sekolah yang sama. Urutan pertama adalah SMA Budi Utomo tim 1. Maka urutan kedua adalah SMA Budi Utomo tim 2. Urutan ketiga adalah SMA Negeri Ngoro tim 2. Maka urutan keempat adalah SMA Negeri Ngoro tim 1.
Urutan kelima adalah SMA Negeri Jogoroto Tim 1. Maka urutan keenam adalah SMA Negeri Jogoroto Tim 2. Urutan ketujuh adalah MAN 1 Jombang. Urutan ke-8 adalah SMKN 1 Jombang. Urutan ke-9 adalah SMA Negeri Bareng. Urutan ke-10 adalah SMKN 2 Jombang. Urutan ke-11 adalah SMA Pegri 1 Jombang. Urutan ke-12 adalah MAN 4 Jombang Tim 2, maka untuk urutan ke-13 adalah MAN 4 Jombang Tim 1. Dan urutan terakhir yaitu SMA Negeri Pelosok. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai alur traveling yang akan disampaikan oleh panitia yang bertugas. Kelompok presentasi, kelompok ASB berasal dari sekolah yang berbeda, misalnya SMPA, SMPB, SMPC, SMPD, dan seterusnya. Terdapat 7 ruang penilaian. Ruang pertama yaitu ASB, ruang kedua adalah kepemimpinan, ruang ketiga adalah kesehatan remaja, ruang keempat adalah kemerahan, ruang kelima adalah donor darah, ruang keenam adalah pertolongan pertama, dan ruang ketujuh adalah sanitasi dan kesehatan. Pembuatan media dilakukan pada ruangan bidang masing-masing secara ruangan pembuatan media merupakan ruangan yang akan dituk presentasi. Kelompok pertama berpindah ke ruangan selanjutnya untuk melakukan presentasi. Gambar kelompok yang di depan merupakan kelompok yang
bagi audiens di ruangan tersebut. Kontrol nggak bisa langsung udah dan di mute lagi nih. Pada putaran terakhir atau putaran ketujuh, setiap ruang akan berisi dengan kelompok dengan bidang yang berbeda-beda. Selanjutnya, kami buka sesi tanya-jawab. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan terkait pemaparan tadi, silahkan on-cam dan nyalakan fitur angkat tangan, atau bertanya di kolom chat, dan kami akan mempersilahkan untuk bertanya. Ya, izin bertanya dari SMP 1 Kabu. Silakan.
Baik, untuk pertanyaan akan dijawab oleh Bapak Fajar selaku pembina pendamping Eureva 2025. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba untuk kita sepakati bersama agar nanti teknis pelaksanaan Eurevo 2025 dapat dilaksanakan dengan baik. Ini saya lihat di chat sudah mulai banyak yang bertanya, saya coba satu persatu dan mohon ini ini sudah direkam, namun tetap notulensi nanti bisa dicatat oleh panitia. Dari PMR Madya SMPN 1 Diwo tim 3 untuk praktek PP APD-nya digunakan di luar atau di dalam. Intinya sudah dipakai sebelum menolong. Ulangi lagi pertanyaan nomor 1. Sudah dipakai sebelum menolong untuk praktek PP APD. Yang kedua, apakah diperbolehkan membawa kardus dan hasil print untuk pembuatan media presentasi? Untuk semua media presentasi harus dibuat di lokasi. Kami ulangi lagi, untuk agar fair semuanya, untuk semua media presentasi dibuat saat di lokasi. Maka kalau hasil print-printan sudah dibawa, tidak termasuk. Silakan membuat berkreasi di lokasi. Karena judulnya adalah pembuatan media, bukan merakit media. Apakah boleh membawa tas siaga bencana, kentongan, helm untuk presentasi kesiapsiagaan? Saya ulangi lagi, ini harus dibuat di lokasi. Kalau di lokasi bisa membuat helm, ya tidak apa-apa. Bisa membuat kentongan, ya tidak apa-apa. Apakah diizinkan membawa kotak P3K dan juga APD? Sama jawaban saya, itu harus dibuat di lokasi. Apakah nanti membawa kartu? Ya boleh-boleh saja, intinya di lokasi. Tidak boleh print-printan, tidak boleh sudah membawa dari rumah. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau kertas, ya kertasnya kosongan. Barulah kemudian mungkin dirakit, bukan dirakit ya, ditambahi ornamen-ornamen untuk membuat kartu dan lain sebagainya. Oh, ini sudah untuk yang Madya. SMPN 1 Kabuh. Untuk media presentasi, peralatan dan perekaman disediakan panitia atau membawa sendiri dari masing-masing kontingen. Membawa sendiri. Kami ulangi lagi. Silakan membawa sendiri peralatannya. Misalnya gunting, lem, paku, tatah, terserah apa. Pokoknya dibawa sendiri. Spidol, alat warna, ya silakan dibawa sendiri. Nah, maka dari itu kami berharap lebih baik kebanyakan peralatan daripada tidak ada. Mau guntingnya pinjam ke tim lain, sementara tim lain juga sedang melaksanakan kegiatan pembuatan media. Maka dari itu mohon semuanya untuk kebaikan bersama, karena saya melihat dari di presentasi itu akan digabungkan dari beberapa sekolah, maka tentunya tidak boleh menggantungkan ke satu sekolah. Silahkan membawa perlengkapan masing-masing. Dari SMPN 1 Kabuh. SMPN 1 Perak. Izin bertanya, ketika tim traveling ini maksudnya, ketika tim traveling selesai presentasi di ruang yang sudah ditentukan, apakah ada sesi tanya jawab dari peserta lain? Terima kasih. Tidak ada. Presentasi ini silakan menyampaikan presentasinya, dinilai oleh juri, selesai. Ya, dengan durasi waktu tersebut. Jadi tenang saja. Tidak ada. Tetapi ketika nanti ada pertanyaan misalnya dari tim yang sedang presentasi, ya disilakan saja. Itu kreativitas strategi masing-masing kelompok. Itu SMPN 1 Perak. SMA PGRI 1 Jombang. Maaf, izin bertanya. Iya, saya maafkan dan silahkan bertanya. Untuk FAS, korbannya sadar apa tidak? Ada berapa luka saat simulasi? Wah, ini mengkorek-korek informasi ini. Tenang, panitia dan saya tidak akan terkecoh. Jadi,
sadar tidak sadar silakan dilakukan pemeriksaan. Kalau tidak salah pada petunjuk teknis di situ ada yaitu juri bersifat aktif. Jadi silakan diperiksa. Silakan diperiksa apakah itu sadar apa tidak. Ada berapa luka saat simulasi, untuk lukanya ini rahasia. Jadi nanti tidak akan sangat banyak dan tidak akan sangat sedikit. Intinya ada DPMR, walaupun ini berbentuk ajang kompetisi, setidaknya adik-adik juga memahami. Masa kalau kita mau nolong kecelakaan, tahu lukanya dulu kan juga tidak. Jadi nanti itu lukanya disampaikan, silahkan dicek, diperiksa, dicari lukanya, ditanyakan ke juri. Ya, nah, seperti itu. Madya SMPN 1 Gudo, izin bertanya, proses pembuatan media apakah boleh membuat media setengah jadi dan media yang sudah diprint tinggal dipotong? Tidak. Saya sudah menyampaikan di atas, semuanya dibuat di lokasi. Karena pengalaman juri vote dari tahun ke tahun itu bermasalah di sini. Ada sekolah yang protes, Pak, itu kok sudah bawa print-printan, sudah jadi. Kan begitu. Makanya tahun ini pengalaman kami selama ini sudah kita semua membuat di lokasi. Bagi siapapun yang bawa barang setengah jadi, maka kami akan menyampaikan ke juri bahwa hasil TM barang tidak boleh setengah jadi. Harus 0 jadi. Seperti itu. Sehingga nanti mohon maaf bagi sekolah-sekolah yang menggunakan barang setengah jadi, hampir jadi, 90% jadi atau bahkan jadi akan mendapatkan pengurangan nilai oleh juri. Nah, begitu saja agar semua ini fair, sudah dibawa aja berkreasi. Jangan khawatir. Materi presentasi apakah boleh memilih subbab atau ditentukan panitia? Pemilihan presentasi itu ditentukan oleh masing-masing kelompok ketika membuat media. Tadi disampaikan oleh panitia. Mungkin kalau kurang jelas saya sampaikan. Ketika di pos pembuatan media, adik-adik itu akan dipandu oleh masing-masing juri. Setelah juri mengelompokkan adik-adik, adik-adik tadi itu dalam satu kelompok yang berbeda sekolah, bersepakat bersama-sama. Rek, iki enake materi ini opo? Nah, begitu. Misalnya, pertolongan pertama, silahkan memilih, terserah materinya apa. Sanitasi kesehatan, ya dari usulan bersama. Setelah diusul bersama, satu kelompok tadi membuat media secara bersama-sama dan mempresentasikan hasil yang sudah dibuat bersama-sama. Maka dari itu, adik-adik terkait judul silahkan ditentukan sendiri loh, kan enak. Berempat, rundingan. Ya, silahkan. Ini SMPN 1 Gudo. Wira, lah ini semua nggak ada yang tanya lewat ini ya, raise hand ya. Semua lewat chat akhirnya. Enggak apa-apa wis. Wira SMAN Jogoroto tim 1, apakah saat penanganan akan terjadi kedaruratan medis? Rahasia. Apalagi anak Wira, silahkan diperiksa. Di pertolongan pertama itu ada kesan umum, trauma apa medis, maka silahkan nanti dilihat dari soal yang sudah diberikan. Berbentuk visualisasi itu loh. Visualisasinya kan nanti diberikan oleh juri ya. Untuk Wira. Kalau untuk Madya itu langsung nama lukanya apa. Kalau untuk anak Wira itu gejala dan tandanya. Misalnya untuk anak Madya patah tulang. Nah, selesai. Di kertas itu tulisannya patah tulang. Misal, jangan berharap banyak. Yang berikutnya, Wira tidak akan ditulis patah tulang, ditulis tanda-tanda patah tulang itu apa. Misalnya, ya terlihat tulang, ya ujung tulangnya terlihat, atau tidak bisa digerakkan, nyeri yang sangat tajam, atau kelihatan dari terkena pukulan benda tumpul dan sebagainya. Itu gejala dan tanda untuk Wira. Kalau Madya langsung merujuk pada kasusnya, status cederanya apa. Selesai. Apakah diperbolehkan membawa properti berupa gambar print out buku materi? Ini untuk apa ini? Kurang jelas ya. Ini untuk pembuatan media, Pak. Coba nanti poin nomor 2 ini saya tidak bisa menjawab
orang coba nanti ditambahkan pertanyaannya di bawah, maksudnya seperti apa. Seperti berupa gambar printout buku materi. Kalau ini untuk pembuatan media, 0. Tidak ada contoh-contohan. Ya, tidak ada contoh misalnya membawa buku terus niru buku, tidak. Ini itu bukan bukan ajang untuk belajar, tapi ajang untuk saling berkolaborasi satu sama lain dari pengetahuan masing-masing adik-adik PMR yang sudah ada. Nah, sehingga nanti ketika sampai di pembuatan media ini, misalnya kalau memang rujukannya maunya ke pembuatan media, itu sudah di sana tinggal membuat, ya, tinggal membuat hasil dari pikiran masing-masing. Gitu. Jadi ini kalau untuk pembuatan media ini kita sepakati tidak ada. Daripada nanti ada terus menjadi masalah, lebih baik tidak ada. Namun jika nanti saat pembuatan media juri menyampaikan, misalnya saya beri waktu untuk belajar, misalnya ini ya, kalau jurinya ngasih, saya berikan kesempatan waktu misalnya 15 menit untuk belajar, silakan membuka buku, browsing di internet. Kalau juri menyampaikan itu, maka boleh. Tapi kalau juri tidak menyampaikan itu, tidak boleh. Itu saja. Ini ingat ya, kata kalau dan jika. Soalnya biasanya, katanya Pak Fajar kemarin boleh. Lah kata jika di depan itu tidak disampaikan. Jika itu opsional. Untuk materi yang akan dipresentasikan, apakah diharuskan disiapkan ketika di tempat? Ya. Menurut saya, ya karena membuat hasil pembuatannya dipresentasikan. Pembuatan properti presentasi, barang apa saja yang tidak boleh dibawa dan yang boleh dan tidak boleh. Hanya barang-barang 0% jadi. Ya itu aja, yang lainnya tidak. Tadi sudah saya sampaikan di atas. Saat pembuatan properti, apakah diperbolehkan membuat HP? Jadi gini, ini sebenarnya membuatnya ini kan judulnya membuat presentasi ya, bukan properti. Kalau ternyata memang membuat presentasinya itu menginginkan dalam bentuk properti, ya tetap harus dibuat ketika membuat media. Diperbolehkan membuat HP, silahkan izin jurinya. Kalau ternyata boleh, maka saya yakin satu ruangan boleh semua. Dan ruangan yang lain ya bisa saja tidak boleh, terserah jurinya masing-masing pada bidang. Tapi yang jelas ini akan fair diketahui oleh masing-masing bidang di juri yang sama. Kalau ternyata juri A boleh, juri B tidak boleh, ya tidak apa-apa. Toh itu fair untuk semua peserta pada bidangnya. Wira SMAN Ngoro Jombang. Untuk properti seperti kelas Manila disediakan sendiri atau dibawa sendiri. Silakan membawa. Kalau hanya untuk kerja itu tadi, ini kan media ya. Kertas, pensil, bolpen, spidol warna, gunting, ornamen-ornamen itu semua adalah bahan dasar. Jadi jadinya itu diletakkan nanti di pembuatan media. Itu bahan dasar boleh. Tapi kalau dasar itu sudah ada print-printan, itu tidak boleh. Kalau dasar itu sudah ada kardusnya, tidak boleh. Tapi kalau membawa kertas sendiri, kardus sendiri, pulpen sendiri, kemudian nanti dibuat ketika pelaksanaan pembuatan media, boleh. Maaf, izin bertanya dari Man 1 Jombang. Iya, apa pertanyaannya ini? Oh, bawah. Oh, sudah. Untuk APD-nya dipakai di luar atau di dalam? Sudah saya sampaikan. Sebelum menolong APD sudah digunakan. Wis gitu aja, enak. Madya SMPN 1 Hurah, izin bertanya Kak. Untuk materi presentasi yang memiliki cakupan materi banyak, apakah sudah ada pilihan materi atau menentukan sendiri? Silakan dipilih sendiri oleh satu kelompok berbeda sekolah. Boleh. Boleh topik, boleh tema, boleh subtopik. Yang penting itu ada di dalam buku panduan PMR tahun 2008. Apakah kita boleh membawa HP atau melihat konsep di buku? Ketika membuat, saya ulangi lagi, ini tergantung masing-masing juri. Akan disampaikan nantinya ke juri. Ya, disepakati, ya silakan nanti ke jurinya ya. Kalau jurinya bilang boleh, silahkan. Kalau jurinya bilang tidak, ya silahkan. Ini sudah saya sampaikan. Sehingga nanti masing-masing juri memiliki kebijakan. Kalau misalnya panitia ini bilang boleh, ini masalah ketika jurinya bilang tidak boleh.
maka lebih baik ke jurinya saja yang menentukan, bukan panitia. Maka siap-siap saja bawa buku, bawa HP, tapi ketika nanti tidak diizinkan, ya itu akan diletakkan di luar ruangan. Nah, begitu saja. Ternyata kalau boleh, alhamdulillah, silahkan dibawa. Apakah luka pada lomba FAS juga disebutkan juri atau lihat visualisasi? Lihat visualisasi. Kalau ternyata visualisasinya itu nggak jelas, bertanya boleh? Boleh. Oh, jelas. Apakah boleh membawa media referensi untuk digunakan saat pembuatan media? Oh, ini tadi sudah saya jawab ya. Terserah juri. Untuk tas donor darah, apakah boleh dibawa? Ini maksudnya ini untuk, kalau untuk pembuatan media, semua harus dibuat di lokasi. Untuk kertas manila boleh bawa sendiri. Untuk pemerwira ada kedaruratan medis, ya disiapkan saja. Intinya ya trauma, ya medis silahkan. Ya, dipelajari sesuai dengan panduan bukunya. Kabo siap Pak Fajar, terima kasih sudah dijawab jenengan awet enom loh. Ya, ini sebenarnya filter kamera. Ini saya pakai yang 100% beauty-nya. Assalamualaikum, izin bertanya. Dikasih waktu berapa jam untuk membuat media presentasi? Kalau nah ini berapa jam ya kemarin ya? Sekitar 2 jam ya. Coba panitia saya dikasih advice ya. Berapa jam itu di schedule, di jadwal itu sebenarnya ada di buku itu. Maaf, di buku. Di petunjuk teknis itu ada. Jadi silakan nanti dilihat di petunjuk teknis. Ingat saya itu sekitar 2-an lah, antara 2 sampai 3 jam. Dan waktu itu sangat lama intinya. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya Jurevo, waktu belum selesai, anak-anak itu sudah selesai membuat media. Biasanya begitu. Kalau butuh APD berarti dari kertas dan lain-lain. Sebentar, ini pertama, oh ini presentasi pertolongan pertama, begitu ya. Berarti dari kertas dan lain-lain. Oh, ya apa ini? Gini loh, intinya dibuat di lokasi. Ya, mungkin ini mau praktek masang APD gitu mungkin ya. Mungkin loh ya. Mungkin. Nah, jadi khusus presentasi, ya mungkin ditampilkan saja gambar APD. Kita sudah tahu, saya yakin juri kalau itu APD. Walaupun itu tidak dibawa. Karena ketika ini dibawa, itu jadi masalah. Kalau dia dibawa jadi masalah. Tadi yang bawa helm dibawa, kentongan dibawa, kemudian tas siaga bencana dibawa. Ya iya, karena APD boleh. Makanya APD nanti digambar saja. jangan dipakai. Tapi terus dipakai ya nggak bisa. Tapi saya yakin jurinya cerdas kok kalau itu gambar APD ya. Itu SMPN 5 Jombang tadi. Sekarang MTS 17 Jombang. Untuk FAS visualisasi luka berupa gambar atau ciri-ciri luka. Untuk madya itu berbentuk tulisan langsung nama lukanya. Patah tulang, luka terbuka, begitu. Ya, ciri-cirinya. Kemudian kalau untuk wira, gejala dan tanda. Sudah saya sampaikan tadi di awal. Sampun. Kak izin bertanya lagi nih, MTSN 17 Jombang. Untuk bahan presentasi yang disediakan panitia di sana apa saja? Panitia menyiapkan ruangan. Panitia menyiapkan ruangan. Yang pertama. Yang kedua, nanti itu kayaknya dikasih nomor. Jadi nomor-nomor tim itu loh nanti ditempel di punggung atau di mana begitu ya, agak besar Pan. Siapkan itu Pan, nomor-nomor untuk apa? Ya agar juri nanti itu menilai berdasarkan nomornya masing-masing. Oke, seperti itu ya. Madya SMPN 1 Gudo, izin bertanya. Untuk mengerjakan soal FAS dan simulasi FAS diberikan waktu berapa? Oh, itu di petunjuk teknis sudah ada. Mohon ya, ada di semua, literasinya ditingkatkan. Kalau untuk mengerjakan soal, ingat saya itu 15 menit. Ya, 15 menit dengan kalau tidak salah 25 soal. Kalau saya salah tolong dikoreksi panitia. Dan juga mungkin sekolah yang lain itu yang sudah membaca. Dan simulasi FAS diberikan waktu berapa? Kalau nggak salah maksimal 10 menit gitu ya.
Coba sih dilihat panitia. 10 menit, 10 menit itu terbagi jadi beberapa ini apa namanya langkah persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Coba nanti dilihat di petunjuk teknis itu sudah jelas ada. Ya, terus tidak ada pertanyaan lagi. Kayaknya selesai. Sudah? Silakan bertanya. Mumpung saya bisa menjawab. Silakan. Yang lain? Atau boleh raise hand begitu agar saya bisa dengar suaranya peserta begitu loh. Ini saya ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri. Nggak ada interaksi. Gitu. Silakan yang lain. Ini MTS 17 Jombang. Sudah jelas ya? Mohon izin bertanya, Pak. Oh ya, SMPN 1 Kabo. Monggo Ya, silakan. maaf. Maaf, Pak. Nggak ada rezennya ini pakai HP. Untuk itu, Pak. Untuk ini pertanyaan untuk piala kejuaraan itu masing-masing per lomba itu atau langsung kalkulasi, Pak? Langsung kalkulasi juara umum atau bagaimana, Pak? Oh, jadi untuk apa namanya piala itu per bidang, Pak. Ini kan ada 7 bidang traveling, maka traveling itu ada 7 piala. Masing-masing piala terdiri dari juara 1, 2, 3. Maka untuk traveling itu 7 bidang sudah ada 21 piala. Fast itu ada juara 1, 2, 3. Cakrawala juara 1, 2, 3. Maka 9 bidang yang sudah disiapkan oleh panitia itu kalikan 3, Pak. Maka itulah yang diperebutkan pada masing-masing jenjang BMR. Maka 9 kali 3, 27 piala disiapkan untuk anak madya. 27 piala disiapkan untuk anak wira. Wah, insya Allah sudah jelas. Oke, siap, Pak. Laksanakan. Ini Mas Roni kayaknya. Gila, jenengan awet 6, Pak Fajar. Oh, enggak, Pak Roni enggak awet tuwek. Siap, Pak Guru penggerak. Lanjut. Yang lain. Kak, dari MTSN 13 Jombang. Izin bertanya, untuk tantangan Quizme itu tebak gambarnya ada berapa? Ulangi. Tantangan Quizme itu ada tebak gambarnya itu ada berapa? Kak. Yang kurang banget sama Kak, dari MTSN 13 Jombang, izin bertanya, untuk tantangan Quizme. Ya, saya sudah dengar. Quizme itu tebak gambarnya ada berapa, gitu sih. Nah, ya ini saya lagi nyari ini di petunjuk teknis. Apa di petunjuk teknis itu tidak ada? Sebentar saya cek dulu, tenang. Kalau Come to Me itu 10 soal. Kalau Scan Me 50 soal. Oh ya ini belum ada. Bentar, panitia. Ini rencananya bikin berapa? Biar adik-adik ini bisa mempersiapkan diri gitu loh. Bikin berapa? Bentar saya tanyakan ke panitia. Untuk Quizme nantinya ada 25 soal, jadi gambarnya ada 25. Oh, 25, Duk. MTSN 13 Jombang, 25. Pertanyaan bagus nih. Ini berarti kemungkinan membaca juknis dengan baik. Karena tahu kalau nggak ada. Pan, dicatat tahun pan itu harus jelas itu berapa jumlah soalnya.
sampai itu dipakai di mana biar apa ya peserta itu jauh lebih apa ya, memahami. Termasuk juga media itu kalau memang boleh dibuat di lokasi itu taruh saja, kalau enggak boleh ya sudah. Ya yang lain silakan. Kalau tidak ada saya kembalikan ke MC. Kalau tidak ada, kalau masih ada ya silakan. Ayo. Ayo adik-adik. Ya, SMA Budi Utomo. Baik, untuk menghemat waktu, saya kira sudah cukup pertanyaan-pertanyaan ini. Saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk bisa mengakses web resmi yurifu.fajarmedia.com untuk memastikan peserta, nama peserta, dan juga jumlahnya. Jangan sampai nama yang sama ada pada tim yang berbeda. Jangan sampai nama yang sama ikut dua kegiatan. Contoh namanya Fajar ikut PP dan ikut traveling PP dan ikut traveling donor darah. Nah itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka dari itu mohon diperiksa baik-baik. Untuk mengunduh ID card bisa dilakukan mulai esok hari. Sekali lagi, untuk mengunduh ID card bisa dilakukan mulai esok hari. Sementara untuk melakukan editing data peserta itu hari ini terakhir pukul 12 malam. Saya ulangi lagi, silakan ngecek di akun masing-masing untuk memastikan data peserta sudah benar. Karena ini akan berpengaruh terhadap penilaian dan merugikan adik-adik sendiri. Minta tolong ke fasilitatornya agar bisa diperiksakan bidang-bidangnya sudah benar apa belum. Nanti kalau sudah benar, alhamdulillah. Kalau belum, silakan diedit maksimal pukul 12 malam hari ini. Karena setelah itu akan dilakukan penutupan. Akun tidak bisa melakukan edit. Tetapi untuk melihat data dan unduh ID card masih tetap bisa. Unduh ID card besok. Mulai besok. Pukulnya sekitar pukul 12 siang ya. Pukul 12 siang mulai unduh ID card. Dibaca nanti ID card untuk Madya, kalungnya berwarna biru. ID card untuk Wira, kalungnya berwarna kuning. Saya ulangi lagi. Biru ID card, kalung untuk Madya, kalung ID card Wira, warnanya biru. Seperti itu. Korban PP laki-laki atau perempuan, Kak? Ada laki-laki sama perempuan. Ada juga yang jenis kelamin tengah-tengah. Ya kami sediakan. Kami juga nanti tahu kalau dari anak-anak pondok ternyata timnya itu perempuan semua ya kami beli perempuan. Intinya kayaknya banyaknya perempuan ini daripada laki-laki. Pun itu aja yang ingin saya sampaikan. Selamat mengikuti Yurifu. Sampai ketemu pada pelaksanaan Yurifu 1 minggu lagi. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak tanya. Oh ya, wis kadung ditutup. Cross-check nama peserta sama jumlah bisa dilakukan kapan, Kak? Sama di mana? Ini kami coba di fajarmedia.com. Websitenya sedang maintenance. Makanya dengarkan. Ayo, apa? Mau apa? Cross-check nama peserta. Loh, cross-check nama peserta di Yurevo. urevo.fajarmedia.com. Itu di Juknis halaman depan bawah besar tulisan webnya. Sekarang bisa nih, Kak? Jangankan sekarang, kemarin saja bisa. Oke, Kak, terima kasih. Ya itu ya Allah, ya wes begitu.
ID card-nya disediakan panitia atau sendiri. Panitia menyiapkan secara digital, silahkan dicetak masing-masing dengan ukuran B4 10,5 kali 15 cm. Saya sampai hafal. Terus dikasih kalung, kalungnya berwarna biru untuk Madya, berwarna kuning untuk Wira. Ya, silakan. ID card-nya bisa diunduh besok pukul 12 siang. Karena sponsorship-nya baru masuk. Itu saja. Terima kasih. Saya tutup yang kedua kalinya. Ya Allah, jono sing takut. Apakah ada coffee break untuk fasilitator karena menunggu di luar barangkali ngantuk? Coffee break disediakan sendiri-sendiri. Silakan ngopi sendiri. Ya Allah, pertanyaannya ini mantap sekali. Boleh bawa kopi dari rumah, boleh. 1 termos. Ukuran 0,5 meter ya. Di mana ngunduhnya, Kak? Di dalam akun masing-masing. Nanti itu ada di menu registrasi peserta itu loh. Di situ ada kolom ID card yang sekarang tombolnya belum ada. Besok baru ada. Kalau ngunduh sekarang jelas tidak ada. Tapi besok pukul 12 ada. Pun. Saya tanya lagi sebelum saya tutup untuk yang kedua kalinya. Silakan. Ditutup di situ. Itu saya tunggu. Mungkin untuk panitia nanti di screenshot tampilan mengunduhnya. Ya, biar nanti peserta itu tahu, oh ternyata di akun itu sudah seperti ini munculnya. Di grup ya, di grup peserta ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, kami akhiri sesi tanya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika masih ada hal yang kurang jelas, kami persilakan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan panitia setelah acara ini selesai. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini, yaitu Pak Bagus Education, Jombang Polosan, Bank UOB, serta kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Semoga kerjasama kita terus terjalin dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mengingatkan kembali, dimohon untuk fasilitator dan peserta agar melengkapi data-data yang belum terisi di website dan cross-check kembali nama datanya agar tidak ada kesalahan pada sertifikat. Dan website akan ditutup pada Minggu 20 April pukul 12 malam. Demikianlah rangkaian acara ini, Technical Meeting UREFO 2025 pada hari ini. Kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Ketua Pelaksana dan seluruh panitia dan teman-teman peserta yang kami banggakan. Semoga acara ini menjadi awal yang baik bagi suksesnya pelaksanaan UREFO 2025. Mari kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.